Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal 10 mulai ayat 19. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, ayat 19 ini sangat menarik, yaitu yang mengatakan oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Seringkali kita diajar bahwa kita masuk ke dalam tempat kudus itu dengan pujian, dengan tarian, dengan nyanyian. Tetapi kalimat itu tidak pernah ada ayatnya yang tertulis. Tidak pernah, itu hanya pernyataan seseorang, pernyataan pengkhotbah, tetapi firman Tuhan di sini jelas mengatakan bahwa kita itu masuk ke dalam tempat kudus hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Oleh karena itu, bahwa dengan pernyataan ini maka setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak bisa masuk ke dalam tempat kudus Allah. Karena jelas di sini dikatakan hanya oleh darah Yesus saja. Bahkan di sini dikatakan kita sekarang penuh keberanian. Penuh keberanian. Kenapa? Karena yakin bahwa ketika kita sudah masuk ke dalam tempat kudus itu, maka kita bertemu dengan tahta kasih karunia Allah. Tetapi tanpa darah Yesus, bahkan imam besar ketika masuk ke dalam tempat maha kudus itu, tanpa darah, dia pasti akan mengalami kematian. Di dalam tempat maha kudus itu, dia pasti mati. Dan di sini jelas dikatakan kita itu sekarang penuh dengan keberanian. Sederhananya yakin bahwa semuanya baik-baik saja. Yakin ketika kita masuk ke dalam tempat kudus, kita tidak akan mengalami kebinasaan. Bahkan orang-orang di dalam perjanjian lama, mereka sangat takut untuk bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bertemu dengan Tuhan muka dengan muka itu bisa tetap hidup. Mereka pasti mengalami kematian. Ya. Sehingga bahkan di ruang maha kudus pun imam besar akan membawa dupa yang akan mengeluarkan asap. Untuk menutupi ruang maha kudus itu sehingga ketika hadirat Tuhan dinyatakan, imam besar tidak akan berhadapan muka dengan Tuhan. Itu di ruang maha kudus. Harus tertutup dengan asap. Karena kalau tidak ada asap itu, imam besar akan berhadapan muka dengan Tuhan dan dia akan mengalami kematian. Berarti sangat tidak mudah untuk berhadapan dengan Tuhan. Sangat tidak mudah. Dan kita mendapatkan kehormatan, kita mendapatkan kemudahan untuk bisa menghadap Tuhan kapan saja
dan di mana saja ketika kita mendeklarasikan darah Tuhan Yesus, ketika kita percaya akan kuasa darah Tuhan Yesus, dimanapun juga tempat itu akan menjadi tempat maha kudus, di mana kita bisa berhadapan dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita sungguh harus mensyukuri hal ini. Darah Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Dan kiranya kita juga setiap hari mendeklarasikan darah Tuhan Yesus ini atas keluarga kita, atas hidup kita, atas rumah kita. Selasa yang lalu saya mendoakan orang sakit di Surabaya. Tujuannya hanya mendoakan orang yang sakit kanker. Dan ternyata keluarga di sana menceritakan bahwa rumah yang ditempati itu adalah rumah yang baru. Rumah yang baru dibeli. Dan ketika mereka kumpul-kumpul, mama mertua dari yang mengundang saya menceritakan bahwa ketika dia duduk-duduk, di belakangnya itu dari belakang ada tangan yang mencekik dia. Bukan ketika doa, bukan ketika tidur, ketika duduk. Nah, sehingga saya sekaligus mendoakan rumah itu. Tetapi ketika saya masuk ke rumah itu, saya bisa langsung melihat dan saya katakan, setannya itu rambutnya panjang ya, hitam ya. Dan pembantu yang melihat katakan, saya tidak jelas tetapi rambutnya panjang, iya. Dan saya melihat itu. Sehingga kami mendoakan rumah itu dan mentahirkan dengan darah Tuhan Yesus. Penting sekali bagi kita setiap hari mendeklarasikan kuasa darah Tuhan Yesus atas hidup kita, atas keluarga kita, atas rumah di mana kita tinggal. Karena kalau tidak, roh jahat bisa masuk dan tinggal di rumah kita. Tetapi kita kembali masuk sekarang ke dalam pembacaan kita. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang bukan hanya bisa masuk ke dalam tempat kudus, tetapi penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Karena yakin kita tidak akan mengalami kebinasaan. Ya. Tidak mudah. Banyak orang yang berusaha masuk berhadapan dengan Tuhan dan mereka akan mengalami kematian. Hanya darah Yesus yang bisa menyucikan pakaian rohani kita. Hanya darah Yesus yang bisa membalut kita dan membuat kita layak di hadapan Allah. Dan ini adalah kasih karunia. Ketika Adam membuat pakaiannya sendiri, maka pakaian itu ditolak oleh Tuhan. Dan Tuhan harus menyembelih domba, kemudian membuat pakaian dari bulu domba itu. Ada darah yang ditumpahkan. Rasul Petrus di dalam suratannya mengatakan bahwa darah Yesus itu melebihi darah domba yang tidak bercacat celah. Darah Yesus dikatakan sangat mahal. Tanpa darah kita tidak bisa menghadap akan Allah. Ingat ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang pesta. Tentang seseorang yang mengadakan pesta, semuanya diundang. Iya, semuanya diundang. Tetapi ada kalimat yang mengatakan, ada satu orang yang memakai pakaian asing. Ya, yang memakai pakaian asing. Dan akhirnya orang ini diseret, kemudian dihukum. Di dalam pesta itu orang-orang yang diundang, walaupun semuanya diundang, mereka harus mengikuti peraturan. Sudah disediakan pakaian pesta, mereka harus pakai pakaian pesta itu.
Sekalipun kita memakai pakaian yang lebih mahal menurut anggapan kita, lebih baik menurut anggapan kita. Pakaian ini berbicara tentang perbuatan. Sekalipun kita memakai pakaian yang lebih baik, lebih mahal menurut kita, ingat, tetap tidak bisa masuk dan tetap hidup di dalam hadirat Tuhan. Kebenarannya itu. Oleh karena itu, keselamatan kita disebut dengan kasih karunia. Bukan karena perbuatan baik kita. Seringkali orang-orang terlalu bangga dengan perbuatan baiknya. Dan mengatakan, walaupun saya bukan Kristen, tetapi perbuatan baik saya jauh lebih banyak daripada orang-orang Kristen. Oh iya, kalau memang surga bisa dimasuki dengan perbuatan baik kita, maka banyak orang di luar Kristen lebih layak untuk menghadap Tuhan dan masuk surga. Tetapi ini adalah kasih karunia. Semua adalah karya Tuhan. Tetapi perhatikan juga, bukan membuat kita pasif. Saya selalu katakan, kasih karunia itu ada dua pengertian yang harus kita pahami. Kasih karunia adalah pemberian Allah secara cuma-cuma kepada kita. Tetapi pengertian yang kedua, kasih karunia adalah kuasa dari Tuhan yang diberikan kepada kita sehingga kita mampu melakukan kehendak Allah. Dan saya kembali tanpa bosan mau mengatakan, Paulus katakan, bahkan kitab Yesaya katakan, apa yang kami kerjakan, Tuhanlah yang melakukannya. Itulah kasih karunia. Ya, itulah kasih karunia. Jadi, di sini oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Berani karena yakin kita tidak akan mengalami kematian. Ya. Dan dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tabir itu adalah dirinya sendiri. Yesus katakan, akulah pintu juga. Akulah pintu. Tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam surga tanpa melalui Yesus. Pintu. Kalau pintu tertutup, tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Karena Ia telah membuka jalan yang baru. Kalau yang dahulu, jalannya itu hanya melalui korban domba, pencurahan darah domba. Sekarang jalan yang baru melalui pengorbanan Yesus. Dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Oleh karena itu ketika kita berdoa, Bapa di surga dan pintunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu pintunya. Tanpa nama Tuhan Yesus, maka kita tidak pernah bisa menghadap Bapa di surga. Tanpa nama Tuhan Yesus, maka doa-doa kita pun tidak akan dikabulkan. Karena pintunya adalah diri Tuhan Yesus sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Imam besar yang siap untuk menanggung segalanya. Ingat ketika imam besar masuk ke dalam tempat Maha Kudus setahun sekali, maka dia membawa semua dosa bangsa Israel ke hadapan Allah. Kalau Allah tidak menerima, maka imam besar ini saja yang mati. Ya. Bangsa Israel yang di luar tempat itu, tempat Maha Kudus itu, mereka tetap selamat, tetap hidup.
Dan di sini kita katakan bahwa kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah, yaitu Tuhan Yesus. Semua dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu ayat yang ke-19 mengatakan kita itu penuh keberanian. Kenapa? Kalau Tuhan marah karena dosa kita, yang menanggungnya itu adalah imam besar ini loh, Tuhan Yesus. Sehingga kita berani menghadap Allah. Ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Hati yang tulus ikhlas, hati yang suci, hati yang murni, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Pembersihan di dalam perjanjian lama itu hanya membersihkan tubuh jasmani kita. Tetapi darah Yesus membersihkan hati nurani. Ya, hati nurani. Orang yang lahir baru itu pasti mempunyai hati yang baru. Sehingga dahulu begitu sukarnya untuk berbuat baik, untuk berpikir dengan benar, mempunyai pikiran yang suci. Sekarang ketika sudah lahir baru, karena hatinya baru, maka mudah dan lebih mudah untuk berbuat benar dan berbuat baik daripada berbuat dosa. Kalau dahulu lebih mudah berbuat dosa. Kenapa? Karena kodratnya dosa. Sedangkan kita sekarang kodratnya adalah kebenaran di dalam Kristus. Sehingga lebih mudah untuk berbuat benar. Di sini dikatakan bahwa marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, hati yang murni, hati yang suci. Ya. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Setiap orang yang lahir baru mempunyai hati nurani yang bersih. Hati nurani yang murni. Dan hati nurani yang bersih ini, yang suci ini, harus terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kalau tidak diisi oleh kebenaran firman Tuhan, maka hati ini akan mudah kembali tercemar dengan segala yang jahat. Dan kembali saya mau tekankan tanpa bosan, inilah waktunya untuk terus-menerus menjaga hati kita. Karena ini akhir zaman. Akhir zaman. Ya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, hati yang murni, hati yang suci, dan keyakinan iman yang teguh. Sudah ditulis yakin, masih ditambah teguh. Kenapa? Karena iman ini mudah digoyahkan, mudah bimbang, mudah untuk digeser. Oleh karena itu di sini ditekankan keyakinan iman dan ditambah teguh supaya tidak mudah bergeser. Ya. Akan sangat mudah orang-orang bergeser imannya ketika tidak hidup di dalam kebenaran firman. Di sini dikatakan, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Ini sudah bagus tetapi tidak cukup. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Air yang murni itu berbicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan. Petrus mengatakan bahwa yang kita butuhkan bukan hanya keselamatan roh, keselamatan hati.
tetapi tujuan imanmu adalah keselamatan jiwa, dikatakan. Ketika kita terima Tuhan Yesus, hati kita, roh kita langsung diperbarui. Tetapi jiwa kita belum. Sehingga hati berkehendak, jiwa dan tubuh bertentangan. Oleh karena itu tugas kita, tanggung jawab kita adalah supaya jiwa ini juga diselamatkan. Artinya diselamatkan bagaimana? Diselaraskan dengan firman Tuhan. Tidak cukup hanya percaya Tuhan, aku selamat. Tetapi kita bertanggung jawab untuk mengisi jiwa kita, pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah berpikir seperti firman Tuhan, maka itulah yang disebut keselamatan jiwa. Tanpa jiwa diselamatkan, tubuh akan melakukan dosa yang kelihatan oleh banyak orang dan kita sadari. Tetapi kalau jiwa kita sudah diselaraskan oleh firman, maka tubuh kita juga akan mempraktekkan firman. Sehingga tanpa keraguan, iman kita akan yakin bahwa kita memang diselamatkan. Kenapa? Karena kita tahu dengan pasti pikiran kita sesuai dengan firman, dibuktikan oleh tindakan kita sesuai dengan firman. Hati kita tidak akan pernah yakin dengan teguh bahwa kita diselamatkan ketika kita mengatakan, mengetahui saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Tetapi iman kita tidak akan yakin, tidak akan teguh ketika kita mendengar, kita melakukan, orang lain melihat, mulut kita mencaci maki. Iman kita tidak akan yakin. Iman kita tidak akan teguh. Kita akan bingung. Loh, aku ini sudah terima Tuhan Yesus, tapi kok seperti ini ya? Aku ini diselamatkan sungguh atau tidak? Ya. Kita akan hidup dalam kebimbangan. Dan Alkitab katakan, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya, adalah dosa. Oleh karena itu betapa pentingnya kita terima Tuhan Yesus, dilahirkan baru, kemudian jiwa kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Baru secara otomatis, seperti orang berpikir demikianlah dia. Seperti pikiran kita, itu juga yang akan kita lakukan, itu juga yang akan kita perkatakan. Seperti yang kita pikirkan. Ya. Nah, ayat 23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Pengharapan kita itu apa? Pengharapan kita itu adalah janji-janji Tuhan. Itu loh. Janji-janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan akan mencukupi. Tuhan menjamin hari esok. Tuhan menjanjikan keselamatan surga kekal. Itu semua adalah janji Tuhan. Dan di sini dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, yaitu janji Tuhan, sebab Tuhan yang menjanjikannya setia. Ketika kita sakit sekarang, mungkin kita belum sembuh sekarang. Tetapi marilah kita teguh berpegang pada janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Akulah Tuhan penyembuhmu. Janji Tuhan apa? Akulah yang menyembuhkan engkau. Oleh bilur-bilurku engkau disembuhkan. Akulah yang menanggung sakit penyakitmu, yang memikul semua rasa sakitmu, kelemahanmu. Itu janji Tuhan. Bahwa ketika Tuhan menjanjikan, Dia akan melakukan. Yang kita perlu lakukan adalah teguh berpegang pada pengakuan. Tubuh kita sakit, apakah mulut kita akan mengakui bahwa kita sakit dan sukar, mustahil untuk disembuhkan? Dokter sudah vonis aku mati. Ataukah kita mau teguh berpegang pada pengakuan? Aku akan melihat kebaikan Allah di negeri orang-orang hidup.
Itu firman Tuhan. Bahwa umurku 70 tahun sampai 80 tahun. Firman Tuhan. Ketika saya pergi ke orang yang sakit di Surabaya, sudah putus asa dan saya tanya, Om umur berapa? Umur 67 tahun dan saya bukakan ayatnya. Sekarang tergantung Om, saya katakan. Mau percaya firman Tuhan atau percaya pada kejadian di sekeliling kita yang selalu mengatakan dan yang kita ketahui umur manusia tidak tentu. Ada yang umur panjang, ada yang mati masih bayi, ada yang mati masih muda, ada yang mati setengah tua. Ya. Ataukah kita mau percaya kepada Tuhan yang mengatakan umur manusia ditetapkan 70 tahun sampai 80 tahun. Pilihan kembali pada kita. Oleh karena itu di sini dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, yaitu janji Tuhan. Gitu loh. Sebab Tuhan yang menjanjikannya itu setia. Kata setia itu pasti melakukannya. Tuh. Setia itu pasti akan melakukannya. Di dalam kitab Amsal kalau tidak salah dikatakan bahwa untuk mencari orang yang setia itu sukar. Ya. Setia itu adalah seseorang kalau disuruh membeli misalnya baju kotak-kotak. Ketika dia berangkat dan baju kotak-kotaknya tidak ada, ini kok daripada tidak dibelikan, saya belikan baju ini garis-garis lurus ini kok lebih bagus. Dan dibelikan itu lebih bagus. Tetapi tidak sesuai dengan perintah kotak-kotak. Sehingga itu tidak bisa disebut setia. Setia itu melakukan persis seperti yang diperintahkan. Dan Allah setia, dia akan melakukan persis seperti yang dijanjikannya. Itu. Ya. Berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, yaitu janji Tuhan. Berpegang teguh. Tidak mudah. Belum tentu Anda sakit sekarang mengakui janji Tuhan, sekarang juga atau besok atau seminggu Anda disembuhkan. Belum tentu. Bisa memakan waktu yang panjang. Tetapi pilihan ada pada kita. Mau mengakui, teguh berpegang pada janji Tuhan, terus mengakui janji Tuhan, atau kita mulai mengakui keadaan yang kita alami. Oleh karena itu di sini dikatakan teguh berpegang. Kenapa? Karena yakin Tuhan yang menjanjikannya setia. Dia akan melakukan seperti yang dia janjikan. Bahkan kita Bilangan 14 ayat 28, dia akan melakukan seperti apa yang kita katakan di hadapan Tuhan. Kalau kita katakan negatif, maka Tuhan juga akan melakukan seperti yang kita katakan. Kalau kita katakan seperti yang firman katakan, maka Tuhan juga akan melakukannya. Pilihan kembali ada pada kita. Sehingga Tuhan melalui Nabi Musa mengatakan, sekarang juga aku perhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk. Pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Jangan memilih kematian, jangan memilih kutuk. Pilihlah kehidupan, dikatakan. Tuhan sudah tunjukkan. Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan, Allah sendiri, mengajarkan kita apa yang mendatangkan faedah. Kitab Yesaya katakan seperti itu. Allah mengajarkan kita apa yang mendatangkan faedah. Dan ketika Tuhan memberikan pilihan juga, dia juga mengajar kita. Pilihlah kehidupan. Dia sudah ajarkan. Ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan
supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saling memperhatikan. Sederhananya, jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri. Saling memperhatikan. Memperhatikan ini tidak mudah. Kadang kita dikecewakan tetapi harus memperhatikan. Berarti walaupun dikecewakan harus tetap melakukan, mengusahakan yang baik. Ya. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25, ini yang sering sudah kita baca dan kita pelajari. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kenapa? Harganya yang harus Tuhan bayar itu sangat mahal. Supaya kita bisa beribadah dengan benar. Harganya mahal. Bukan dengan barang fana dikatakan. Bahkan jauh lebih mahal daripada darah anak domba yang tidak bercacat celah. Lebih mahal daripada emas dan perak. Harganya mahal. Untuk bisa beribadah seperti ini, untuk bisa merasakan hadirat Tuhan, itu harganya mahal. Oleh karena itu, jangan mensia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus ini dengan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan. Apalagi selain harganya mahal, yang harus kita perhatikan juga adalah Yesus akan segera datang. Yesus akan segera datang. Kalau kita perhatikan sekarang, Anda bertemu dengan orang-orang Kristen, bertemu dengan pendeta-pendeta. Sebagian besar pembicaraan atau mau membicarakan apapun juga, pasti masalah tentang akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus dan kemunculan antikris itu akan dibicarakan. Kenapa? Karena setiap orang menyadari sebenarnya bahwa ini memang akhir zaman, bahwa Yesus akan segera datang. Hanya percobaan saja kalau kita perhatikan sekarang. Mau masuk ke restoran besar harus di-scan. Yang tidak ada tidak boleh masuk. Mau ke mall juga. Mau jalan lewat sini masih di-stop, diperiksa lagi. Yang saya mau tekankan, kalau ini sudah berlaku di seluruh dunia di mana antikris berkuasa, sukar untuk mempertahankan iman kita. Jalan satu-satunya adalah bersungguh-sungguh ibadah, sehingga sebelum antikris berkuasa penuh sehingga seluruh dunia melakukan peraturan yang sama seperti ini, umat Tuhan sudah diangkat. Itu sebenarnya. Karena Tuhan mengatakan, firman Tuhan katakan, kita diselamatkan, tidak ditetapkan untuk mendapatkan cawan murka Allah. Cawan murka Allah itu akan ditumpahkan ketika antikris berkuasa penuh. Ya. Tetapi ingat, sistemnya sudah mulai dicoba sekarang. Anda sudah tidak mempunyai kebebasan lagi. Kebebasan kita sudah dibatasi. Mau naik pesawat bukan hanya soal punya uang atau enggak sekarang. Ada aturan-aturan yang harus kita ikuti juga. Ya. Sayangnya, karena dari awal kita percaya Tuhan Yesus tidak terbiasa menyangkal daging ini. Kita tidak mau
sungguh-sungguh menyangkal daging. Kita membiasakan diri untuk ngambil enaknya. Yang saya takutkan, pada waktu sangkakala Allah terakhir dibunyikan, bukan hanya soal tidak diangkat, tetapi kita sungguh tidak menyadari karena tidak mendengar. Saya tekankan kembali, sangkakala Allah yang terakhir akan dibunyikan. Saya tekankan kembali, yang meniup sangkakala itu adalah malaikat, yang ditiup adalah sangkakala yang bersifat rohani, dan suaranya pasti terdengar di alam roh, bukan di alam nyata. Sehingga orang yang dagingnya terlalu kuat, tidak terbiasa dan tidak bisa mendengar suara Tuhan, ketika sangkakala Allah dibunyikan, mereka tidak akan mendengar. Ketika mereka tidak mendengar, secara otomatis mereka tidak akan mengalami pengangkatan. Betapa pentingnya mendengar suara Tuhan. Bahkan Yesus katakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Berarti yang tidak bisa mendengar suara gembala, maka mereka bukan domba. Ya. Ini tentang keselamatan yang menentukan. Saya mengajak kita semua lebih sungguh-sungguh. Kenapa? Karena sekali ditetapkan tidak akan pernah diulang. Kalau hanya hukumannya walaupun mengerikannya, hukumannya nanti di neraka, masuk neraka 10 tahun bahkan 50 tahun. Setelah itu bisa bebas, masih enak. Tapi ini kan kekal. Sehingga kalau hanya kesempatan satu kali, bukankah kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri? Kalau kita tidak mempersiapkan diri sungguh-sungguh, berarti memang kita tidak percaya. Itu aja. Memang kita tidak percaya. Kalau kita memang percaya, pasti kita akan mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Ingat, yang rohani lebih penting dan harus lebih diutamakan daripada yang bersifat jasmani. Karena semua yang bersifat jasmani akan dihancurkan, akan dilenyapkan. Hanya yang bersifat rohani saja yang akan kekal. Marilah kita saling menasihati. Sambil ditanya, kalau dak ibadah sudah 2 kali dak ibadah, biasanya rajin, ditanya, dinasehati, dan semakin giat melakukannya, dikatakan. Beribadah itu harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Ya. Anda boleh lihat perlombaan maraton. Awalnya mereka lari santai, kelihatannya santai. Tetapi menjelang garis finish, mereka akan langsung tancap untuk mempercepat larinya. Bagaimana tinju 12 ronde? Awalnya mereka santai. Tetapi ketika sudah 2 ronde terakhir, mereka akan habis-habisan di sana. Ya. Dan ini pun sama. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, pertemuan-pertemuan ibadah yang kita kunjungi haruslah semakin bertambah. Ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Lihat di sini, setelah ibadah yang dibahas di atasnya, Anda perhatikan bahwa betapa mengherankan kemudian langsung ayat 26 mengatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa. Sengaja. Sudah tahu waktu ibadah, sengaja tidak beribadah. Nah, maka tidak ada pengampunan lagi, dikatakan. Tidak ada korban yang bisa
menghapus semua kesalahan kita. Karena bahkan untuk bisa beribadah, itu ada harga loh yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Ketika kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan ini, kita bisa bayangkan aja hati dari Tuhan yang sudah berkorban tetapi kita sia-siakan. Kita bisa bayangkan kita memberikan kado kepada seseorang, kepada keluarga kita yang begitu mahal dan kemudian orang itu terima hanya untuk dicampakkan di depan kita. Ya. Sama seperti itu. Yesus sudah mati bagi kita supaya kita bisa beribadah. Tetapi ketika kita di sini dikatakan sengaja berbuat dosa, sengaja tidak mau beribadah, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Bukankah semuanya tahu bahwa ibadah itu penting? Ibadah itu mengandung janji-janji Tuhan untuk masa sekarang dan yang akan datang. Demi ibadah Tuhan Yesus harus mati bagi kita. Tetapi ketika kita tidak menghiraukan itu, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Semua orang yang durhaka. Ini sungguh-sungguh harus kita perhatikan. Rabu yang lalu kita sudah membahas juga. Ingat, perhatikan kemurahan dan kekerasan dari Allah. Jangan hanya selalu kemurahannya saja yang kita ingat, yang kita pelajari, tetapi kekerasannya juga. Bahwa sekali kita menghina korban darah Yesus ini, tidak ada pengampunan lagi. Yang ada hanyalah ini. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saya percaya seharusnya pengajaran ini ayat 27 mulai harus dipergencar di banyak gereja. Sayangnya ayat 27 ini jarang diajarkan di banyak gereja, jarang. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ya, dihukum mati. Dan kita ingat, kalau Anda baca kitab suratan Yohanes, di surga ada 3 saksi, di bumi ada 3 saksi. Berarti jelas kita tidak akan bisa untuk tetap melanggar dan tidak menerima penghukuman. Ada 3 saksi. Di surga ada 3 saksi, di bumi ada 3 saksi. Ya. Tetapi ayat 27 kembali, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Bukan hanya sekedar kematian, di sini masih ditambah mengerikan, kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Nah, ini lihat betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia.
Tidak ada ampun lagi. Hati-hati, saya kembali menekankan hati-hati dengan kepahitan. Hati-hati dengan kebencian, hati-hati dengan dendam. Karena ini akan menjauhkan kita dari Tuhan. Saya mengenal seseorang di sebuah kota, seorang wanita yang dulu rajin ibadah, dulu penterjemah dari hamba-hamba Tuhan dari luar negeri. Tetapi rumah tangganya itu penuh dengan kekerasan. Dia sampai dibawa ke rumah sakit karena dipukuli oleh suaminya. Ketika sembuh, masih serumah tetapi sudah tidak satu kamar. Ibadah tetap jalan. Dan saya sudah lama tidak berhubungan, tetapi kemudian saya lihat di Facebook, di Instagramnya, loh sekarang kok seperti ini. Dia kerjanya semedi, pergi ke Bali, semuanya sudah pakai bunyi-bunyian supaya menenangkan pikiran. Perhatikan, sudah ikut hamba-hamba Tuhan, menterjemahkan, sudah ngalami kasih Tuhan. Ketika dia sakit kanker, saya kanker payudara, waktunya mendesak, saya di satu kota itu dan ibu ini mengatakan, "Pastor, saya ada perlu sungguh-sungguh." Jadi di stasiun dia temui saya dan saya berdoa untuk dia. Dan kanker payudaranya juga disembuhkan. Tetapi perhatikan, kepahitannya membuat dia pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Anda perhatikan semua orang yang meninggalkan Tuhan. Anda perhatikan semua orang yang pindah gereja, lihat ada kepahitan atau tidak. Anda perhatikan. Semuanya pasti kepahitan yang dipendam. Sekalipun kita mengatakan, enggak, saya tidak benci, saya tidak pahit. Tetapi tindakan itu akan membuktikan pada akhirnya bahwa engkau sebenarnya hidup dalam kepahitan. Saya tidak habis pikir, saya tunjukkan kepada istri saya juga kenal kepada perempuan ini. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Dia antar-antarkan, bahkan ketika saya di kota itu pun. Dia antarkan saya kemana-mana, dia antarkan saya dan istri saya kemana-mana. Sudah melayani. Ya. Tetap ketika kepahitan, saya sudah nasihati, janganlah cerai, pokok jangan cerai. Ya, tidak tahu sekarang bagaimana. Saya sudah tekankan tentang mengampuni, tidak bisa. Tidak bisa pastor, dia kata. Tidak bisa. Tetap terbayang saya ketika dipukuli. Tidak bisa. Jadi rumahnya besar, itu ada studio ya, seperti studio lah, ada bar-barnya ya di rumahnya. Jadi tiap malam minggu itu suaminya itu di studionya itu ngundang cewek-cewek segala macam itu untuk berpesta di sana. Anda bayangkan satu rumah lihat seperti itu terus, tapi tidak mau kumpul, tidak mau ngomong. Kepahitan yang dipendam, kelihatannya kuat. Oh enggak, sudah tidak marah, sekarang biarkan aja. Tetapi ingat, itulah tipu muslihat iblis. Kita menyangka sudah mengampuni, kita tidak tergoyahkan dengan itu. Tetapi kepahitan itu terpendam. Dan sekarang, tiada hari tanpa meditasi dan berdoa di depan patung-patung, di bawah air terjun. Ya, tidak ada lagi gerejanya, tidak ada. Ya, jadi lihat di sini, hati-hati dengan kepahitan karena itu akan menjauhkan engkau dari ibadah demi ibadah dan pada akhirnya akan menjauhkan engkau dari Tuhanmu. Ya. Dan yang saya tekankan kembali, waktunya kalau sekarang kita murtad durhaka sekarang, waktunya sudah sama sekali tidak tepat. Iya kan? Tanda-tandanya bahwa Yesus akan segera datang ini sudah jelas sekali. Sudah jelas. Ya.
virus di Indonesia sudah mulai turun. Singapura lah ya yang melonjak. Ada kabar lagi model virus baru di Jepang. Sampai kapan kita tidak mau sungguh-sungguh sama Tuhan? Tanda-tandanya sudah ada. Lain masih perangnya. Lain di Eropa yang dikatakan Putin selalu buat masalah ini dengan berbagai negara. Semuanya sedang siap-siap. Ya. Kalau kita tidak mempersiapkan manusia roh kita, maka kita akan tertinggal. Sungguh pada akhirnya Anda akan mengetahui semua yang jasmani itu nilainya akan semakin berkurang. Yang rohani yang akan semakin bertambah nilainya. Karena kesadaran kita akan hal-hal yang rohani mulai dibangkitkan di akhir zaman ini. Saya bacakan ulang dan saya akan selesaikan di ayat yang ke-31. Mungkin nanti kita akan sore akan lanjutkan sampai ayat 39. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Yesus katakan, kalau ada yang menghujat anak Allah, dosanya bisa diampuni. Tetapi yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, di dalam kitab Ibrani ini hebat. Bukan hanya salah satunya yang dihujat, tetapi lengkap. Ya, lengkap yang dihujat. Menginjak-injak anak Allah, menganggap najis darah perjanjian, yang sudah begitu berharganya, begitu bermanfaatnya, yaitu sudah menguduskan kita. Ya. Tetapi sekarang menganggapnya najis dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata ini, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Kembali, firman ini jarang diajarkan. Kita selalu mengajarkan Allah adalah kasih. Tetapi ini perhatikan, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Tuhan akan menghakimi. Tuhan akan membalas. Tuhan akan menuntut pembalasan. Tuhan akan menghakimi. Ayat 31 dikatakan, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ngeri benar. Lebih baik jatuh ke tangan manusia. Tubuh bisa disakiti, dibinasakan, tetapi manusia rohnya diselamatkan. Tetapi kalau sudah jatuh di tangan Allah, roh, jiwa, tubuh dibinasakan. Sehingga di sini ayatnya yang pendek ini sungguh mudah dihafalkan. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Mana? Tidak ada, Pak. Tuhan diem kok. Saya melakukan apapun diem. Ingat, saya katakan lagi. Hanya masalah waktu. Hanya masalah waktu. Ketika orang-orang di Korintus tidak menghargai kasih karunia Tuhan, dengan mengakui bahwa mereka sudah dikuduskan, diselamatkan, tetapi tetap melakukan dosa. Paulus tanpa kompromi mengatakan begini, aku menyerahkan mereka kepada iblis, supaya tubuhnya dibinasakan. Tetapi ini yang Paulus harapkan, bukan kejam Paulus. Tetapi ini yang Paulus harapkan. Ketika tubuhnya dibinasakan, sebelum mati, tubuhnya dibinasakan. Berarti mengalami kehancuran, mengalami sakit penyakit, mengalami penderitaan. Paulus harapkan, tetapi rohnya diselamatkan. Artinya, ketika sudah menderita, ketika sakit tidak sembuh, ketika mulai hancur, orang ini akan bertobat. Itu yang Paulus harapkan. Tetapi Paulus juga punya ketegasan. Aku
menyerahkannya kepada iblis di dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan. Supaya tubuhnya dibinasakan tetapi rohnya diselamatkan. Yang terpenting adalah rohnya diselamatkan. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Kalau kita sekarang dibentuk, ditegur, dihakimi Tuhan, masih puji Tuhan. Jangan sampai waktu yang terakhir, di penghakiman Allah yang terakhir, karena itu tidak akan ada perubahan lagi. Kiranya kita semakin dekat kepada Tuhan. Ini adalah waktu-waktu yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan, dikatakan. Marilah kita lebih rajin beribadah. Tuhan memberkati kita.